Lagi bingung ya tentang karir masa depan kalian? Tenang aja, kami bakal nemenin kalian dari titik nol, starting point kalian. 1, 2, 3, let's go! Halo guys, selamat datang di podcast Titik Nol. Podcast yang bakal nemenin kalian dari kalian di titik nol atau starting point kalian. Di sini gue gak sendiri, gue sama dua narasumber yang spektakuler, wonderful dan darah baru banget. Di sini kita ada Jessica dan juga kita ada Nana. Di sini kami bakal yapping, tapi tenang aja, yapping kita tuh berguna banget. Karena di episode kali ini kita akan membicarakan tentang hard skill dan juga soft skill, serta bagaimana cara kita nanti menentukan jurusan yang pas sama kita pas nanti kita kuliah. Oke, seperti yang kita tahu ya, hard skill itu tuh kemampuan yang bisa diukur dan juga spesifik dalam suatu bidang tertentu. Betul, kayak coding, basket, matematika, dan hal-hal yang bisa dinilai gitu. Yes, bener banget. Dan juga kalau soft skill itu tuh lebih ke pribadi sih ya. Bagaimana cara kita tuh bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain. Contohnya ya kayak misalnya kayak problem solving, bagaimana cara kita tuh mencari solusi dalam sebuah masalah, dan juga public speaking, dan ada banyak banget lah yang lain pokoknya. Gue setuju sih, tau gak sih 92% perekrut mengatakan bahwa soft skill sama atau bahkan lebih penting daripada hard skill saat merekrut. Tapi kenapa di sekolah kita hanya fokus pada nilai dan rumus? Di video ini kita akan bedah cara menyimpangkan keduanya agar Anda tidak hanya pintar di kelas, tapi juga sukses di dunia kuliah dan kerja. Oke guys, seperti yang tadi udah dibilang nih sama Nathan, bahwa 92 perekrut mengatakan kalau soft skill itu sama, bahkan lebih penting daripada hard skill. Jadi gue tuh pengen tahu deh, kenapa sih, apa sih tuh kelemahan hard skill? Jadi itu, hard skill kadang-kadang bisa cepet kadaluarsa gitu. Jadi itu hard skill dipakai buat tiket masuk pekerjaan dari kuliah, masuk ke pekerjaan pertama. Tapi itu tidak menjaminkan kayak pertahanan karir masa depan. Nah, pertama itu karena teknologi menjadi pendorongan pertama. Jadi kan kalau kita misalnya itu belajar tentang memprogram sesuatu, kode-kode yang kayak itu dipakainya 5 tahun yang lalu. Habis itu di masa depan yang seperti tahun ini itu kurang berlaku gitu karena teknologi kan sekarang udah lebih ya itu. Nah, yang kedua itu AI itu bisa menggantikan pekerjaan. Nah, itu seperti hard skill itu kan bersifat berteknis dan repetitif. Itu AI bisa belajar lebih tentang apa yang up to date gitu dan bisa menggantikan pekerjaan seperti contohnya entry data, analisis dasar, penulisan kode sederhana dan lain-lain. Jadi nilai hard skill itu bisa turun jatuh drastis. Jadi ketiga itu perubahan model bisnis kalau di pekerjaan itu dan kebutuhan pasar. Jadi kalau di ekonomi kan udah mulai belajar itu. Udah belajar. Jadi cara bisnis beroperasi dan kebutuhan pasar selalu berubah. Jadi itu perubahan itu bisa muncul seperti ekonomi digital, kebutuhan pasar yang selalu berubah, fokus pada keberlanjutan, dan perubahan perilaku konsumen menuntut keahlian baru itu bisa melemahkan hard skill. Jadi hard skill itu biasanya fokus untuk bisnis lama dan kadang-kadang itu hard skill yang fokus tentang bisnis lama bisa kadang tak dibutuhkan lagi. Sekarang itu cara memperkuat hard skillnya. Jadi kita bisa memperbaiki hard skill dengan untuk memperkembangkan untuk karir masa depan kita. Jadi kita harus belajar tentang hard skill seperti memprogram,
ilmu teknologi, pemasaran digital, dan lain-lain. Jadi yang penting itu kita harus belajar lebih dalam tentang yang baru, tentang hard skill-nya sekarang, dan kita harus lebih up to date sama hard skills. Betul. Kayak misalnya ya, contohnya nih, kalau misalnya kalian dokter, terus misalnya kalian di bidang spesialis itu radiologi. Nah, hard skill kalian tuh bakal kepake banget tentang cara bagaimana kalian tuh menggunakan mesin-mesin radiologinya itu. Dan mesin-mesin radiologi yang sekarang dan juga yang zaman dulu pasti tuh beda banget. Jadi kalau misalnya nanti ada update tentang mesin baru, kalian tuh harus tahu banget bagaimana cara kalian untuk menggunakan mesin itu. Nah, kita akan ke segmen berikutnya, yaitu kekuatan soft skill dan tips masuk jurusan. Memiliki dua keterampilan, yaitu keterampilan interpersonal dan sosial, dan keterampilan kognitif dan pemecahan masalah. Dan di keterampilan interpersonal dan sosial terdiri dari komunikasi efektif, kolaborasi dan kerjasama tim, dan operasional sehari-hari di perusahaan. Untuk komunikasi efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan ide dengan jelas dan mendengarkan secara aktif sangat penting untuk menghindari miskomunikasi di lingkungan kerja. Untuk kolaborasi dan kerjasama tim adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan menjadi faktor penting dalam operasional sehari-hari di perusahaan. Dan ketiga itu kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain adalah fondasi krusial dalam menjaga hubungan kerja yang sehat. Betul banget. Apalagi contohnya nih ya, sesimpel kita lagi kerja kelompok nih. Karena kan kalau kerja kelompok habis itu kan pasti ada presentasi kan. Nah, kemampuan kita untuk menyampaikan ide di dalam kelompok itu tuh harus banget diasah. Dan juga mendengarkan secara aktif itu tuh penting untuk menghindari miskomunikasi dan juga misinformasi. Next. Dan untuk keterampilan kognitif dan pemecahan sosial terdiri dari pemikiran analitis dan pemecahan masalah, pemikiran kritis dan pengambilan keputusan, dan adaptabilitas dan fleksibilitas. Untuk pemikiran analitis dan pemecahan masalah adalah kemampuan menganalisis situasi yang kompleks dan mencari solusi yang efektif yang sangat dicari karena perusahaan selalu menghadapi tantangan baru. Untuk pemikiran kritis dan pengambilan keputusan adalah kemampuan berpikir kritis menjadi soft skill yang penting dalam dunia kerja modern. Dan terakhir, adaptabilitas dan fleksibilitas adalah di dunia kerja yang bergerak dengan cepat, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan keluar dari zona nyaman adalah kunci agar tetap relevan. Nah, yang aku bilang tadi bisa kita terapkan dari sekarang agar kalian bisa tahu bagaimana langkah yang tepat saat kalian lagi menghadapi masalah. Betul. Dan juga ini tuh harus dimulai dari sekarang pas kita lagi SMA ya guys. Karena pemikiran analitis dan juga pemecahan masalah itu tuh penting banget. Kan kadang ya tantangan tuh sama sekali gak diduga-duga kan. Bisa jadi datang tanpa bagibu. Nah, bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut secara cepat dan juga benar. Dan juga untuk pemikiran kritis dan pengambilan keputusan. Untuk kalian nih yang mau jadi pemimpin perusahaan misalnya, butuh banget skill ini. Dan juga adaptabilitas dan juga fleksibilitas itu penting banget karena ya keluar dari zona nyaman tuh gue tau itu pasti sulit banget. Apalagi nih ya kalau lingkungan baru kalian tuh gak kayak kalian expect. Nah, mau gimana lagi kalau misalnya kalian udah ada di lingkungan itu, kalian harus bisa beradaptasi ke lingkungan itu. Atau enggak kalau misal lingkungan itu udah terlalu toksik, pindah. Karena itu pasti bisa ada dampak negatif ke kalian. Oke, ternyata ya banyak banget soft skill yang penting. For your information, itu tuh udah gua highlight ya tadi ya. Soft skill itu tuh harus benar-benar kita asah dari sekarang. Dan juga cara kita nih untuk memilih jurusan. Kita tuh harus tahu benar kan passion kita apa. Gak bisa kita kayak FOMO misalnya sama orang lain, orang yang mau jadi dokter, kita ikut jadi dokter keren gitu misalnya.
Nah, nggak bisa ya guys. Kita harus tahu benar-benar apa nih yang kita suka. Karena di kuliah nanti itu tuh kayak semacam investasi untuk 40 tahun ke depan. Dan untuk menjalani itu, kita tuh harus put our best effort. Pernah nih ya, ini ya, aku cerita dikit nih ya. Ada nih ya, teman papa gue. Dianya itu dulu tuh pernah kuliah jurusan kedokteran gigi. Tapi sudah 4 tahun nih, udah 4 tahun mau skripsi guys, mau skripsi. Dianya udah beli segala peralatan klinik gigi yang itu harganya udah berjati-jati. Dia malah pindah, tau gak ke jurusan mana? Apa? Dia pindah ke jurusan desain grafis. Itu jauh banget kan, dokter gigi ke desain grafis. Itu tuh udah makan banyak banget duit. Jadi kayak gimana coba? Aduh, jangan sampai kita tuh cuma ngikut misalnya kata orang tua ataupun dari lingkungan kita. After all, yang jalani hidup kita tuh kita sendiri kan, dan juga bukan orang lain. Bener kan? Catat, itu kata-kata hari ini. Oke, sekarang kita akan beralih ke segmen selanjutnya. Bagaimana sih cara kita tuh mengasah soft skill kita? Berhubung nih ya, teman-teman yang nonton ini pasti masih ada di lingkup SMA. Oke? Coba menurut kalian gimana sih? Jadi kalau SMA sih ya harus banyak berorganisasi. Jadi di waktu SMA itu soft skillnya bisa benar-benar diasah, itu kayak waktu depan. Tuh, organisasi kalau di SMA tuh ya paling OSIS lah ya, student council gitu. Itu kalau di dalam organisasi benar-benar soft skill kalian tuh diasah banget, lebih daripada hard skill kalian. Tuh bagaimana cara kalian ngatur teman-teman nih, ngatur lingkup sekolah kalian. Nice, itu bagus banget untuk ngasah soft skill kalian. Nah, selain itu kan organisasi udah langsung lingkup yang besar. Nah, kalau di lingkup kecil dengan adanya kerja kelompok, menurut aku sih kita juga bisa kembangin soft skill kita. Bagaimana cara kita mengerjakan tugas tepat waktu, itu kan penting banget tuh. Real banget, setuju banget. Apalagi waktu itu komponen yang paling penting dalam hidup kita. Jadi sebisa mungkin kita gunain waktu itu secara efisien. Ya itu presentasi juga soft skills? Oh iya guys, presentasi itu juga bisa loh, salah satu soft skill. Jadi kan kalau misalnya pas kita lagi presentasi, semakin lancar kita presentasi, itu pasti semakin dalam dong. Kita tuh udah menguasai informasi yang lagi kita presentasiin. Jadi teman-temannya tuh juga bisa apa ya, tahu gitu loh, langsung tahu, langsung bisa mencerna bahasa kita. Oke, dari tadi itu kita udah yapping sana sini. Jadi gimana nih menurut kalian? Kesimpulan apa sih yang kita dapat? Jadi kesimpulannya hard skill dan soft skill tidak ada atas dan bawahnya. Hard skill tadi kita membicarakan bahwa hard skill itu terikat langsung dengan teknologi dan metode yang cepat mudah. Sedangkan soft skill digunakan untuk beradaptasi, berinovasi dan berkembang. Jadi menurut gua mereka berdua sama-sama penting bagi kunci karir masa depan kita semua. Setuju banget. Jangan ya kalian ya habis nonton podcast ini kalian lupain dua-duanya itu. No ya guys. Jadi itu kayak harus simbolis sama mutualisme gitu, harus seimbang. Jadi hard skill tuh buat ngerjain tugas-tugas. Jadi tapi soft skill tuh buat ya berinteraksi, berkolaborasi sama orang lain. Real. Itu dia conclusion kita di akhir ini. Oke, dari sini kita tuh udah dapat banyak banget insight ya teman-teman ya. Jadi awas, jangan kalian cuma niat di awal doang ya, tapi konsisten. Oke, segitu dulu dari kita. Kita udah bersama narasumber kita yang spesial ini, kita tepuk tangan banget, big applause untuk kalian. Dan di sini gue sebagai host gue mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya and see you guys later. Bye bye.